Jawabannya kita Ya, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. silakan. Firman Tuhan, tolong penjelasan dari firman Tuhan Injil Matius 10 ayat 19 sampai 20. Karena saya mendapat penglihatan burung merpati masuk dalam gereja saat kami lagi berdoa puasa. Terima kasih. Injil apa? Injil Matius 10 ayat 19 sampai 20. Matius 10 ayat 19 sampai 20. Saya lihat ayatnya, dikatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Anda tanya Matius 10 ayat 19-20, lalu dikaitkan dengan pengalaman Anda. Katanya Anda dapat penglihatan lagi doa puasa, burung merpati masuk dalam gereja. Memang dari Matius 10 ayat 19 dan 20 ini bicara tentang bagaimana Yesus mengingatkan murid-murid bahwa setelah Yesus pergi, ya, mereka akan dapat persoalan dalam pelayanan mereka, dalam pemberitaan mereka. Mereka akan ditangkap, mereka akan diadili, dan lain sebagainya. Mereka akan dibenci orang. Bahkan kalau mereka ada di pengadilan atau di mana, itu pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, di situ Yesus bilang, jangan khawatir, Roh Bapamu akan bantu kamu untuk bicara. Nah, Anda mimpi burung merpati, penglihatan burung merpati. Lalu Anda tanya, kalau saya untuk mimpi Anda, saya tidak mengerti ya. Karena saya jujur tidak ada karunia menafsirkan atau mengartikan mimpi. Tapi kalau Anda tanya ayat ini, ya seperti itu. Bahwa peran Roh Kudus luar biasa. Dan memang kalau kita lihat nats ini, kalau ikut apa yang Tuhan Yesus sampaikan, kelihatannya kurang relevan pada waktu itu. Bahwa mereka lagi enak-enak jalan dengan Tuhan, penuh mujizat, penuh berkat. Tapi tiba-tiba Yesus ngomong, kamu akan ditangkap, ya. Kamu akan, karena ayat 19 dan 20 yang Anda tanyakan, tapi ayat sesudah dan sebelumnya bilang begini, ayat 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan seterusnya. Nah, di situ pentingnya Roh Kudus. Makanya kenapa di hari kenaikan itu sebelum Yesus naik, kisah para rasul pasal 1 ayat 8, Yesus bilang, mulai ayat 4 Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa tergenapi. Lalu ayat 8 dia bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, di situ yang kita butuhkan adalah Roh Kudus. Dan hari Pentakosta, nanti hari Pentakosta akan ada khotbah khusus dari saya seputaran hal itu. Di situ penggenapan janji itu terjadi. Ya, janji itu digenapi. Nubuatan Nabi Yoel terjadi dalam Yoel 2 ayat 28-29 tergenapi. Pencurahan Roh Kudus terjadi. Ya, mungkin Anda punya mimpi tadi karena ada burung merpati, mengingat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Mungkin saja Tuhan sedang mengingatkan Anda seputaran betapa pentingnya Roh Kudus dalam gereja. Karena Anda bilang burung merpati masuk ke dalam gereja.
Ya saya punya harapan seperti itu. Dan kalau kita back to the Bible, kembali kepada Alkitab, memang gereja harus dipimpin Roh Kudus. Kalau gereja tidak dipimpin Roh Kudus, aduh, kita kayak kelompok yang menjalankan liturgi, datang dengan dosa, pulang dengan dosa, datang dengan nakal, pulang dengan nakal, datang beban berat, pulang tidak ada kelegaan, tetap beban berat. Kenapa? Karena kita melakukan rutinitas agamawi semata-mata, hanya melakukan ibadah, tapi tidak rasa apa-apa. Maka menurut saya, sebagaimana Matius pasal 10 ayat 19 dan 20, ada jaminan bahwa Roh akan bantu murid-murid dalam kesulitan apapun, dalam menjawab apapun. Maka saya tekankan bahwa Roh Kudus memang sangat penting bagi gereja. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada orang yang melakukan ibadah tapi tidak rasa apa-apa. Dan ini menurut saya harus koreksi diri dan ambil keputusan berubah. Gedung gerejanya tidak salah, liturginya tidak salah. Yang salah sikap kita, saya rasa. Perhatikan satu contoh dekadensi moral yang dibahas oleh Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Di sana kebejatan moral gila-gilaan. Dan salah satunya di ayat 5, Paulus bilang begini. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini sama seperti ikut ibadah. Kok tidak berubah? Saya punya pemahaman begini, Bapak Ibu terkasih ya. Ibadah yang sungguh-sungguh harusnya menjauhkan kita dari dosa. Sebaliknya, dosa akan menjauhkan kita dari ibadah yang sungguh-sungguh. Dosa tetap bisa mendekatkan kita pada ibadah, tapi ibadah yang tidak sungguh-sungguh. Ibadah yang hanya sekedar selesaikan liturgi, ya kan? Hanya sekedar menyanyi, entah liturgi kita bagaimana. Ibadah seperti di gereja Protestan atau karismatik Pentakosta. Itu sama-sama liturgi. Satu liturginya rame, satu liturginya tenang-tenang. Menurut saya, gereja perlu Roh Kudus. Dan gereja itu sudah ada Roh Kudus ketika gereja itu percaya kepada Yesus. Kita beda dengan hari Pentakosta. Kalau Pentakosta pencurahan roh terjadi saat itu untuk mereka. Tapi kita terjadi saat kita menerima Yesus. Itu jaminan Efesus 1 ayat 13. Siapa yang menerima, yang percaya Yesus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Begitu. Nah, jadi liturgi tidak masalah. Saya pernah dijamah Roh Kudus. Karena saya ini kan Katolik. Bapak Katolik, Mama Gemit. Secara jujur ini membingungkan buat saya waktu itu. Ibadah Katolik di rumah kita terima. Dari Gemit Immanuel kunjungi kita terima. Orang main jalangkung aja kita terima. Apalagi cuma ibadah, ya kan? Jalangkung kita terima waktu itu. Untuk minta nomor di setan. Tahu-tahu setan kasih nomor, salah pula. Nah, saudara. Jadi, akhirnya saya pergi, saya bertobat. Saya waktu menyanyi di gereja saya di Immanuel Oepura dulu. Gemit Immanuel Oepura. Saya menyanyi, saya ingat itu yang pendeta ketua majelisnya emeritus Bapak Pendeta John Yusuf. Di NTT pasti saudara-saudara Gemit kenal. Lagu Hormat Bagi Allah Bapa itu saya menangis sejadi-jadinya. Karena saya rasa, aduh sekarang saya diubahkan dan bisa menyanyikan ini nyanyian. Dulu nyanyi itu nyanyian tidak rasa apa-apa. Nyanyi kayak ya sebuah hafalan lagu. Apalagi menyanyi lagu. Di depan mata Yesus, ku buka hidupku, dosa-dosaku. Aduh itu saya hancur. Saya ini paling susah menangis. Kita dari mantan hidup yang aduh menangis tuh, aduh susah sekali. Preman kok nangis, bagaimana? Kan dulu begitu. Tapi waktu Roh Kudus jamah tidak ada yang macam-macam. Jadi menurut saya begini.
Semua gereja tuh butuh Roh Kudus dan harusnya ada Roh Kudus. Jadi kita yang warga gereja kalau ibadah tidak rasa apa-apa, ada yang salah dengan kita pribadi. Jangan lihat yang lain. Jangan kebiasaan menyerang liturgi ibadah orang. Karena bagi saya segenap hati itu yang penting. Ya. Jadi itu sih jawaban saya. Ini kaitan dengan pentingnya kehadiran Roh Kudus. God bless.